Baik, pada video kali ini kita akan membuat validasi data lanjutan. Ya, kita dari data transaksi ya, ketika kita menambahkan data, ya, coba menambahkan data, kita coba simpan. Ini datanya tidak muncul. Kemudian di database juga datanya tidak ada. Jadi yang akan kita buat yaitu jika menambahkan data, dia akan menampilkan di form ya, di data transaksi. Oke, kita langsung saja ke bagian penjelasannya. Oke, selanjutnya kita coba ke transaksi ya. Coba data transaksi kita lihat di sini dengan variabel nilainya itu 1 ya, di sublet. Jadi baik, jika disable ya, berarti dia tidak menerima, tidak membaca ya, maksudnya tanggal terima. Oleh sebab itu kita selanjutnya di insert transaksi ya, karena dia menerima untuk di bagian insert transaksinya kita tambahkan 0, tambahkan 0, tambah S. Oke, selanjutnya kita ke bagian transaksi. Di bagian transaksi ya, karena di sublet tuh, jika kita menghilangkan di sublet, maka kita tidak bisa menambah datanya tidak muncul ya, datanya tidak muncul, sehingga kita menggunakan cara di bagian update transaksi. Kita hapus dulu di bagian update transaksi. Di sini kita ambil script ya, script dari transaksinya ya. Kemudian untuk scriptnya itu kita ambil ini. Nah, scriptnya ini itu dia akan membaca tabel di bagian transaksi atau ID transaksinya. Selanjutnya kita letakkan di bagian sini. Oke, selanjutnya untuk bagian transaksi ini di subletnya ini kita ambil dan kita letakkan di bagian update transaksi. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, oke, jadi jika nilai 0, maka dia tidak akan tersimpan di tabel transaksi. Selanjutnya kita ini dulu untuk scriptnya. Jadi ini kita hapus ya. Selanjutnya ini 1 karena di sublet jadi tidak akan menerima untuk data transaksi ya, tanggal terima ya, tanggal terima lagi. Jadi kita hapus saja, kita menggunakan if, selanjutnya di sini kita tambahkan dan juga kita cek dulu untuk scriptnya ya. Kita kontrol S. Nah, oke, selanjutnya kita coba tambah data untuk tanggal terimanya itu kita isi kosong ya. Oke, selanjutnya kita coba tambah data ya untuk
Petugas penerima, tanggal terserahnya itu kita kasih kosong, tugasnya juga, pelanggannya, nama penerima juga ya, kita kasih diterima. Kita coba simpan. Ini datanya ada ya, datanya ada, tapi kita cek ya, di bagian ini sudah ada untuk detailnya ya. Bisa. Selanjutnya karena kita sudah menambahkan kunci if-nya ya, kita tidak menerima, tidak membaca data atau disablet ya untuk tanggal terimanya. Selanjutnya selanjutnya script ini kita letakkan di atas ya. Selanjutnya kita letakkan di bagian bawah ya, untuk scriptnya kita letakkan di bagian bawah sini. Sini ada ID transaksi, kita letakkan di bagian sini. Untuk scriptnya kita oke, di sini kita lihat ya. Jadi untuk datanya ini dia akan mengambil data ya di kartu transaksi scriptnya. Selanjutnya jika sudah simpan permanen, maka untuk bagian ini dia akan simpan untuk reportnya. Selanjutnya jika sudah report ya, maka dia akan mengubah data tertentu. Ini kita letak. Jadi untuk jika dia sudah permanen, maka dia akan ubah untuk data tertentunya. Kita rapikan. Selanjutnya itu bisa dilihat ya, untuk nilainya itu sampai dengan 1 ya, dia update. Jika tidak, maka dia tetap update. Jika menerima tanggal terima ya, dia tetap update. Jika datanya di luar tanggal terima ya, maka dia juga tetap update. Selanjutnya jadi untuk nilai variabel satunya dia hanya mengambil untuk update datanya tanggal terima ya, tanggal ambil, tanggal terima. Selanjutnya ID karyawan, ID juga serah tanggal ambil, berarti untuk update transaksi set pertama itu kita hanya mengambil dan update tanggal terima, kemudian tanggal serah, kemudian ID petugas serah dan nama penerima. Berarti di nilainya sama dengan 1 ya, ini mengambil tanggal serah, ID petugas serah, status nama penerima. Itu saja. Selanjutnya sekarang kita coba testing ya. Di bagian sini kita coba ubah, kita tambahkan tanggal serah, status, nama penerima. Kita coba simpan. Di sini datanya sudah ada ya di bagian data transaksi. Selanjutnya kita ke bagian untuk tambah data ya.
kita tambah data, validasi data ya. Jika datanya itu kosong, misalkan kita isi dulu untuk tanggal serahnya kita kasih, kemudian tugasnya buat penerima kita kasih kosong, kita coba simpan. Kita bisa lihat di sini ya, untuk tanggalnya ini masih kosong ya. Yang ini tanggalnya ini masih kosong, tanggal ambil juga saya menyerahkan. Selanjutnya oke, kita coba lihat ya. Jadi untuk mengetahui isi dalam itu bagian ini, misalkan tanggal serahnya ini, jadi yang akan kita buat itu, kita ke bagian transaksi ya. Transaksi kita mulai dari oke, bagian sini yang ini. Oke, selanjutnya di bagian sini di tugas terima, untuk tanggal terimanya, jadi di sini kita menggunakan fungsi if ya. Jadi di sini kita tambahkan tj dan php. Selanjutnya kita tambahkan untuk if ya. Seperti untuk tanggal ambil, tanggal di sini karena saya menggunakan tanggal serah ya. Jadi selanjutnya di sini kita tambahkan sama dengan jika dia mengambil untuk tanggal ambilnya itu sama dengan 0. Selanjutnya kemudian sini kita tambahkan untuk isinya, kemudian di sini kita tambahkan untuk date-nya DMY ya. Ini ya, SRT time untuk store time dia akan mengambil $d untuk tanggal terima. Tanggal terima. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan ini, kemudian kita tutup untuk PHP-nya, kemudian tutup Ctrl S. Sekarang kita coba testing yang bagian ini untuk tanggal ambil. Oke, ini ada sedikit kesalahan di bagian 84. Date-nya strp strp to time ya.
kita sedikit kesalahan. Coba Ctrl+S. Oke, misalkan kita untuk tanggal ambilnya ini kita ubah, coba kita simpan. Kita tutup ya, maaf, tanggal ambil kita coba ubah tanggal ambilnya. Mana bagaimana? Oke, bisa lihat di sini untuk tanggal ambilnya ada ya. Hanya ini kita cek dulu ya, tanggal ambilnya kok begini. Kita cek dulu untuk scribe-nya di bagian sini. Oke, baik, selanjutnya kita bisa lihat di transaksi. Transaksi bagian data ini, di bagian detailnya itu kita menambahkan data, tapi datanya ini langsung cetak otomatis untuk nota. Untuk membuatnya kita lihat ya, di bagian di sini cetak nota ada tombol cetak nota, dan juga di bagian grand totalnya itu dia mengambil rupiah ya dengan dolar GT. Oleh sebab itu di sini kita tambahkan lagi script ya, supaya dia tidak cetak nota ya saat data kita ditambahkan. Jadi di sini kita tambahkan if kemudian dolar GT ini dolar GT lebih besar ya. Selanjutnya di sini kita tutup HP-nya. Untuk grand totalnya kita tambahkan lagi PHP. Oke, seperti ini. Kemudian jadi kita jangan letakkan di bawah ya. Jangan letakkan di bawah, tetapi kita letakkan saja untuk scriptnya ini ya. Kita letakkan di sini di bawah untuk grand totalnya. Oke, kira-kira seperti ini, 0 ya. Maka dia langsung untuk tombol ini dia blok. Jadi kita letakkan saja di bagian sini. Kemudian coba kita tes sekarang. Oke, selanjutnya kita lihat ya, jika statusnya ini sudah selesai, maka dia tidak bisa diubah lagi. Yang belum simpan permanen, berarti untuk notanya itu kita misalkan ini ya, kemudian di saat kita cetak nota simpan permanen, kita coba ubah data ya, misalkan ini coba simpan, terima ya. Oke, di sini untuk simpan permanennya itu belum ya. Kalau sudah belum disimpan permanen, maka ketika
kita pilih selesai ya, harusnya dia menolak notanya. Dia tidak bisa menerima notanya dengan status selesai. Selanjutnya kita akan membuat data sistem untuk mengecek apakah sudah simpan permanen atau belum. Selanjutnya kita ke bagian kita ke update-nya dulu, ke bagian update transaksi ya. Di sini kita akan membuat untuk statusnya untuk statusnya itu di sini kita tambahkan untuk pola status itu sama dengan $6 untuk statusnya. Selanjutnya ini dolar nilai sama dengan 1, dia akan update. Jika tidak, maka dia jika statusnya itu bukan 1 ya atau 0, dia juga update, tetap update. Maka selanjutnya di sini kita tambahkan if untuk dolar statusnya ya, itu sama dengan kita buat 2. Selanjutnya ini sama dengan selesai. Kemudian di sini kita tambahkan penutupnya ya, kita tambahkan LC. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya jika tidak ya, misalkan kita pilih selesai, dia belum permanen, maka statusnya itu belum permanen yang kita pilih, maka dia kembalikan, dia kembalikan 1. Selanjutnya kita tambahkan script ya, untuk itu scriptnya selanjutnya di sini kita tambahkan untuk alertnya, untuk alert status. Untuk alertnya, jika status selesai, statusnya di statusnya selesai, dia hanya boleh pilih ya, hanya boleh pilih hanya boleh dipilih saja ya, jika transaksi sudah disimpan permanen. Jika transaksi sudah disimpan permanen. Jika sudah disimpan permanen, kita tutup kurung. Selanjutnya kita
tutup untuk scriptnya. Oke, kira-kira seperti ini. Coba ulang untuk stepnya selesai. Oke, kita lihat ya untuk scriptnya. Bagian update, tanggal serah scriptnya, alertnya selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen, statusnya selesai. Oke, itu saja. Selanjutnya untuk statusnya ini kita pakai yang ini, statusnya variabel 5. Ctrl C, kita ganti saja yang di sini. Ctrl S, yang dikirim dari depan itu yang bernilai selesai ya, maka dia langsung tolak ya. Selanjutnya selanjutnya untuk menghilangkan, kemudian dia akan mengambilkan nilai ya. Di detailnya ini selanjutnya maaf, di bagian update, maka di sini kita tambahkan untuk header lokasinya ya. Header lokasinya untuk header lokasinya itu kita tambahkan lokasi ya, untuk mengembalikan nilainya. Untuk lokasinya itu di transaksi.php, itu sama dengan pesan ya. Untuk pesannya salah, pesannya itu salah. Ctrl S, misalkan kita ubah yang ini, keringkan, makanya dia tidak berubah ya. Misalkan seperti ini, maka datanya tidak berubah. Oke, kita cek lagi untuk scriptnya ya. Coba headernya ini kita letakkan di bagian atas, di bagian sini juga. Selanjutnya jika disimpan selesai ya, maka datanya tidak kembali ya. Nah, di sini kosong. Kita coba Ctrl S. Oke, kita coba ganti ini. Oke, seperti ini untuk datanya ya. Untuk datanya ini tidak ada permasalahannya ya. Yang penting setelah kita masukkan data untuk ubah selesai, maka datanya tidak
dia tidak akan berubah. Oke, baik, itu saja penjelasan saya yang mengenai validasi data lanjutan. Sekian dan terima kasih.